Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara penyusunan kisi-kisi soal. Yuk, langsung saja kita simak video berikut ini. Dalam penyusunan kisi-kisi, kita harus mengetahui format dari kisi-kisi tersebut, karena format tersebut berisi materi yang akan diujikan. Fungsi dari kisi-kisi adalah sebagai panduan di dalam penulisan soal maupun perakitan tes. Untuk menghasilkan instrumen yang baik, maka kisi-kisi soalnya pun juga harus baik. Adapun persyaratan dalam kisi-kisi soal yakni 1. Mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. 2. Komponen-komponennya harus jelas dan mudah dipahami serta tidak menimbulkan multi tafsir ataupun soal-soalnya harus dapat dibuat sesuai indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Adapun langkah-langkah dalam menyusun kisi-kisi, yakni yang pertama, menentukan kompetensi dasar yang akan diukur. Yang kedua, memilih materi yang esensial atau yang mendasar. Dan yang ketiga, merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar dengan memperhatikan materi serta level kognitif. Dalam memilih materi, ada pun faktor yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, aspek urgensi, yang mana pendidik atau guru harus memilih materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, aspek kontinuitas, yang mana aspek ini merupakan aspek pendalaman untuk mempelajari suatu materi. Yang ketiga, aspek relevansi, yang mana aspek ini perlu diperhatikan oleh guru atau pendidik untuk memilih materi yang esensial atau yang mendasar dalam konteks pendalaman materi untuk memahami dan mengkaitkannya dengan bidang ilmu lain. Yang keempat, aspek keterpakaian, di mana dalam materi guru ataupun pendidik mempunyai nilai terapan yang tinggi di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam merumuskan indikator, guru atau pendidik harus menjabarkan kompetensi dasarnya dengan materi yang sudah dipilih. Sedangkan indikator adalah suatu rumusan yang berisi ciri-ciri perilaku dari performan yang akan diujikan untuk mengetahui ketercapaian dalam tujuan pembelajaran tersebut. Dalam menyusun kisi-kisi, juga perlu memperhatikan landasan dari taksonomi belum revisi ranah kognitif. Landasannya antara lain mengingat C1, memahami C2, mengaplikasikan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasikan C6. Berikut ini adalah kisi-kisi soal mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7 semester 1. Kompetensi dasar yang kami pilih adalah 3.2, yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Atau kompetensi dasar tersebut masuk ke dalam materi bab 2, yaitu norma dan keadilan. Indikator pembelajarannya adalah 3.2.1, mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. 3.2.2, menunjukkan perilaku macam-macam norma. 3.2.3, mengemukakan pentingnya norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk materi pembelajarannya ada 3. Yang pertama, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang ketiga, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah teknik penilaian. Di sini kami memilih 4 teknik penilaian, yaitu yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua menjodohkan, yang ketiga benar salah, dan yang keempat adalah uraian. Selanjutnya adalah jenjang pengetahuan, yang mana pada teknik penilaian yaitu soal pilihan ganda, jenjang pengetahuan atau ranah kognitif menggunakan C1 dan C2.
Untuk soal menjodohkan, menggunakan jenjang pengetahuan atau ranah kognitif C1 dan C2. Untuk soal benar salah, menggunakan jenjang pengetahuan atau ranah kognitif C1 dan C2. Dan untuk soal uraian, menggunakan jenjang pengetahuan atau ranah kognitif C2. Dan yang terakhir adalah nomor soal, yang mana nomor soal merupakan penomoran pada soal atau teknik penilaian. Seperti pada soal pilihan ganda, jenjang pengetahuan C1 terdapat pada soal nomor 2 dan 3. Lalu pada soal pilihan ganda, jenjang pengetahuan C2 terdapat pada soal nomor 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya, pada soal menjodohkan, jenjang pengetahuan C1 terdapat pada soal nomor 1 dan 2. Lalu pada soal menjodohkan, jenjang pengetahuan C2 terdapat pada nomor soal 3 sampai dengan 5. Selanjutnya adalah soal benar salah, yang mana jenjang pengetahuannya adalah C1, yang mana soalnya pada nomor 3. Selanjutnya pada soal benar salah, jenjang pengetahuan C2 terdapat pada nomor soal 1, 2, 4, dan 5. Dan yang terakhir adalah soal uraian, yang mana jenjang pengetahuannya adalah C2 yang terdapat pada nomor soal 1 sampai dengan 5.